Setelah Yesus berkata demikian, saya bacakan ya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Jadi Tuhan sudah mengatakan. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Nah, clue pertama, mereka ragu-ragu. Berarti Yudas nggak kelihatan kayak orang jahat, ya kan? Kalau di picture-picture kan, kalau misalnya di picture Last Supper segala gitu, Judas is like holding money, or Judas look like a bad guy or something. That's not the truth. Karena di sini mereka nggak ada yang tahu. Mereka ragu-ragu. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang kasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Oke. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Ayat 26. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Nah, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu atau untuk perayaan atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah, kalau saudara baca ini, is it obvious to you that Judas was the one? Obvious, right? Tapi murid-muridnya bingung. That means there's something wrong. Judas looks like a nice person. Dia was one of them. They don't believe that it was Judas. Even pada saat Tuhan memberikan dan Tuhan mengatakan, "Dialah yang aku akan berikan." Itu pun mereka tetap nggak obvious bagi mereka. They are still dibutakan. Mereka masih nggak lihat. Mereka still nggak ngerti. Karena ada yang menyangka dia disuruh beli makanan. Atau ada yang menyangka dia disuruh beli duit ke orang miskin. Berarti Judas was a special friend. And you know, dalam dalam Hebrew, dalam Ibrani, dalam orang Israel, Ibrani itu Israel ya, itu ada yang namanya korek. Korech. Jadi perayaan mereka itu ada waktu mereka Passover, mereka melakukan Passover itu ada step-step yang lakukan. Mereka berdoa, mereka nyanyi, mereka sing hymn and stuff. And then ada satu perayaan yang namanya korek. Nah, pada saat perayaan korek, pada saat liturgi korek ini dilakukan, ada suatu yang namanya matzah. M-A-T-Z-A-H. Matzah. Nah, matzah ini artinya itu mereka membuat suatu sandwich dikasih bitter herbs. Ada suatu tumbuh-tumbuhan segala yang bitter yang mereka makan. Nah, pada saat upacara itu ada suatu tradisi, yaitu kalau misalnya mereka buat together untuk dimakan pada saat Passover, itu ada suatu tradisi yaitu sandwich ini dinamakan dalam bahasa Inggrisnya yaitu sop. SOP, kayak bahasa Indonesia sop itu sop apa segala itu, sop buntut, sop apa. Ini SOP, sop. Nah, yang mereka lakukan yaitu mereka masukkan roti ini ke dalam dip. They dip it and then they always give this sandwich to someone that they love the most. Jadi yang mereka lakukan di dalam orang Hebrew, ada suatu perayaan yaitu sop ini yang tadi sandwich ini yang mereka dip and then they always give it. Mereka selalu memberikan ke orang yang mereka paling kasihi. Jadi hanya bisa berikan ke satu orang. And that night, who did Jesus give it to? He gave it to Judas. Pada saat the last moment before Judas betray Jesus, Jesus dipped the sop and gave it to Judas.
Saudara lihat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupannya. Even Yudas. Yudas sit di gambarnya, dalam gambar dari Leonardo, nggak tahu benar nggak, tapi he sit very close to Jesus. Karena kalau nggak, Yesus nggak bisa ngasih. Dan pada saat Yesus ngasih, dia nggak give to Yohanes, dia nggak kasih ke yang lain-lainnya, dia nggak kasih ke Petrus, dia memberikan ke Yudas. He gave it to Yudas. Dari semua pilihan yang Tuhan bisa kasih, Tuhan He knows what Judas was gonna do. Tapi Tuhan nggak memilih untuk ngasih ke Petrus. Bisa aja Tuhan kasih ke Petrus, anyway nggak ada bedanya kok. Petrus was gonna do the ministry, dia bisa kasih ke Yohanes to make Yohanes feel special. Tapi he gave it to Judas. And that's probably why murid-muridnya nggak merasa obvious. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan itu sebagai part of the ceremony yang memang biasa dilakukan. Jadi dari sini dalam pengkhianatan Yudas pun, Jesus show the perfect example of love even pada saat dia dikhianati. And at the same time, we can learn even when we are so close to Jesus, we can be so far away from Jesus. Karena Judas was one of them, dia sama-sama dengerin firman Tuhan, dia sama-sama di sana, dia benar-benar mendengarkan firman Tuhan, dia ikut menyembuhkan orang sakit. He's just one of us, just like one of us. Tapi karena hatinya yang gak benar, he fall into sin. Just like we can fall into sin. Saudara. Yang kelima, loneliness or alone. Saya katakan alone. This is the last one. Dan ia membawa, waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ini Tuhan Yesus sudah crucial moment, dia sudah mau dibawa. Gitu. It's the day almost Tuhan Yesus akan ditangkap. Gitu. And then he needs his friends the most. This is like the crucial moment where he needs his friends the most. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah. Tapi 3 kali mereka tidur ya. Kalian semua mungkin sudah tahu. Dan ketika ini Matius 14:40 mengatakan, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Jadi mereka saking ngantuknya, mereka gak tahu mau jawab Yesus apa lagi. They just went to sleep. Mereka ninggalin Yesus gitu aja. Nah seringkali saudara dalam kehidupan kita, maybe we feel alone. Maybe kita merasa kita sendirian. Maybe kita merasa kita lonely. Maybe kita merasa bahwa kita kurang diperhatikan. Jesus was there with us. Pada saat Yesus sebelum dia di kayu salib, Jesus experienced the same thing you and I did. And even worse, pada saat itu dia akan disalibkan. And yet none of his friends stood by him. Enggak ada satupun yang nemenin dia. 3-tiganya tidur. Jesus goes to pray. He said, Tuhan tolong aku pass the cawan. And then he comes back and he sees them sleeping. And then he said, kamu gak bisa jaga-jaga sama aku ya? Dia ngomong gitu. Terus dia balik lagi, dia doa lagi, dia balik lagi tidur. Susahnya seberapa banyak gitu.